terpikirkan oleh mahasiswa, apalah kira-kira yang akan kita produksi sejenis barang. Kalau misalnya barang yang akan diproduksi itu, barangnya apa yang mau diproduksi itu dari sekarang. Artinya seorang pebisnis kan harus ada yang memproduksi barang dalam bentuk apa saja. Barang itu nanti yang akan kita jual ke orang. Artinya bahwa barang yang kita buat itu pun harus berterima, sehingga itulah yang mendatangkan penghasilan untuk kita. Jadi kalau tidak ada rencana dari sekarang, lantas kapan lagi kita merencanakan itu? Yang kedua, mahasiswa ini harus mulai berpikir jasa apa yang akan dijual. Jasa itu kan berarti kita harus punya keterampilan apa yang dibutuhkan orang, jenisnya keterampilan seperti apa yang dibutuhkan orang. Kalau hanya diharapkan, misalnya kan ada kemarin yang kerja di Matahari, ada kerja di counter HP, ada yang kerja di rumah makan, ada yang kerja di mana itu adalah skill, kalau menurut Bapak, skill yang paling rendah. Kenapa? Karena itu kan umum orang bisa melakukan itu. Kalau misalnya sekedar di kafe, sekedar di Matahari, berpakaian cantik, kemudian mengawani orang yang mau membeli, itu tidak terlalu membutuhkan skill yang tinggi di situ. Jadi bagaimana supaya lebih berterima? Untuk klaster 3 ini seharusnya ada skill yang dimiliki, keterampilan yang dimiliki yang unik atau spesifik yang orang lain tidak terlalu banyak menguasainya, dan skill itu dibutuhkan oleh banyak orang. Itu yang membuat kita bernilai. Kalau hanya untuk melayani pembeli datang begini, kita sebagai SPG misalnya, itu kan biasa aja ya, atau pelayan di rumah makan, atau tukang parkir, biasa aja itu kan, hanya fisik, tidak ada skill. Semua orang hampir bisa melakukan itu. Jadi skill yang mau kita harapkan itu dari mahasiswa, sesuatu yang tidak semua orang bisa melakukannya, tidak semua orang bisa menjualnya kepada orang yang membutuhkan. Jenis keterampilan apa? Kalau tidak bisa memproduksi barang dan jasa, maka kita harus, kalau tidak bisa memproduksi barang, maka kita harus bisa menciptakan skill di dalam diri kita sehingga orang bisa membeli jasa kita itu. Atau ini klaster 3 ini ada bercita-cita jadi untuk melamar pegawai pula, jadi untuk tamat nih, ada? Ya. Halo? Mau melamar jadi PNS? Bagaimana? Bapak udah jelaskan, kalau klaster 3 ini, kalau bisa Bapak sarankan ke yayasan, seluruh klaster 3 ini maunya nilainya di bawah 2,5 aja IP-nya. Semuanya dibuat 2,5. Kenapa? Karena memang ini kan disiapkan menjadi orang yang terampil. Kalau dibuat IP-nya 2,7, nanti dia melamar jadi karyawan di perusahaan. Kalau dibuat IP-nya 3, nanti melamar pula dia jadi PNS, memenuhi syarat dia. Padahal tujuan untuk klaster 3 ini orang yang terampil, memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan orang lain, sehingga dia bisa berwira swasta, dia bisa menjadi seorang profesional. Inilah sebenarnya klaster 3 diharapkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi jangan sepele ya. Yang klaster 3 inilah yang diharapkan menciptakan lapangan kerja, supaya orang-orang yang IP-nya tinggi tadi, yang diharapkan klaster 1 itu dapat pekerjaan. Jadi yang diharapkan untuk mencari kerja itu yang klaster 1, karena dia nanti IP-nya di atas 3,7 semua rata-rata itu ya. Diusahakan itu di atas 3,7 supaya dia bisa menjadi seorang intelek, dan dia nanti akan melamar di berbagai tempat-tempat kerja. Lantas siapa yang menciptakan tempat kerja itu? Ya ini klaster 3 ini. Ya. Kalau untuk jadi seorang pengusaha, orang yang terampil melakukan sesuatu,
tidak perlu IP-nya terlalu tinggi. Ya, yang perlu diperbaiki itu adalah mindsetnya. Merubah yang tadinya selalu kepinginnya untuk menjadi PNS, untuk menjadi karyawan, supaya dia berubah menjadi seseorang yang wira swasta, orang yang bisa menciptakan sebuah pekerjaan untuk dirinya dan bisa menciptakan pekerjaan untuk orang lain. Itulah dia klaster 3. Jadi harapannya sesudah selesai klaster 3 ini Anda tamat, maka Anda sudah siap menjadi seorang pebisnis, sudah siap menjadi seorang wirausaha. Karena dengan itulah orang bisa berwirausaha, bisa menciptakan lapangan kerja untuk dirinya dan untuk orang lain. Nah, kalau untuk zaman sekarang, ya, kehidupan yang serba ribet ini ya, negara kita ini bukan cuma negara kita, hampir di belahan dunia ini ribet, biaya hidup sangat tinggi. Sekarang banyak mengeluh minyak goreng mahal, kemudian pertalite, harga minyak, BBM naik, tomat kemarin sudah sampai 60.000, sekarang sudah 40.000 ya. Tomat itu 20.000, cabai kemarin sudah mencapai 60.000, nanti menjelang lebaran bisa sampai 100.000 tomat nanti ya, cabai. Nah, sekarang sudah turun jadi 40.000. Itu semua hanya komponen sebagian yang Bapak jelaskan yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Kenapa? Semua komponen itu pasti akan naik. Bentar lagi paket bakal naik. Tadi si hulu ya, baru hulu katanya nggak ada paket. Nanti akan lebih sulit lagi untuk mendapatkan paket, akan naik lagi harga paket tuh. Kalau Bapak mengilustrasikan saat ini, setiap keluarga supaya hidupnya bisa normal, ya, normal itu dia bisa meningkatkan dari waktu ke waktu, bisa menyekolahkan anaknya, nanti bisa lama-lama dia membangun rumahnya, bisa membeli tanah, lama-lama dia bisa menabung dan bisa membeli mobil. Kalau sakit dia ada asuransinya. Itu kan kehidupan yang normal namanya itu. Maka saat ini setiap keluarga menurut Bapak itu dia harus punya penghasilan di atas 10 juta 10 juta satu bulan paling kecil supaya normal. Kalau 3 juta atau 4 juta, maka kita hidup apa adanya namanya itu, sekedar untuk mempertahankan hidup. Nah, supaya kita bisa menghasilkan 10 juta itu bagaimana? Kalau untuk PNS jarang itu dapat 10 juta itu ya, karena gaji tertinggi 4 golongan 4D, gaji pokok PNS itu tidak lebih dari 4 juta. Jadi kalau ada yang kaya-kaya ya dari macam-macam lah itu penghasilan dia itu. Apakah dia membuat usahanya lagi, membuat ini, membuat itu, baru dia bisa mencapai di atas 10 juta. Jadi kalau Anda berharap saat ini jadi PNS, tidak akan bisa mendapat penghasilan itu, tidak akan normal hidup Anda. Nah, jadi gimana? Yang paling mudah itu kita bisa menghasilkan yang lebih banyak adalah menjadi seorang wirausaha. Pernah nggak terpikir ya, Bapak mau lihat misalnya saudara-saudara kita yang Tionghoa itu, saudara kita Tionghoa, mereka kan memilih untuk menjadi berwirausaha. Kan cemburu ya, ada cemburu ya. Mindset mereka itu tidak untuk melamar, tapi mereka untuk berwirausaha. Itu yang sekarang kalau Anda ingin sejahtera, bahwa mereka itu rata-rata ya, kalau di Indonesia mereka yang berpenghasilan di atas 10 juta itu rata-rata saat ini. Makanya wajar mereka sejahtera. Bahkan mereka kalau tokonya yang agak lumayan itu, mereka bisa berpenghasilan bukan 10 juta satu bulan, tetapi dia berpenghasilan 10 juta satu hari. Buktinya kan mereka ciptakan lapangan kerja kan, mulai dari pembantu di rumahnya, ada yang 3 sampai 2 pembantunya, kemudian ada orang kerja lagi di tokonya, ya, berapa orang kerja di tokonya, bisa sampai 5 sampai 6 orang, lain lagi supirnya, ya, lain lagi babysitternya. Kalau dia punya karyawannya,
kita sebutkan bahwa setiap perusahaan yang didirikan itu adalah tujuannya untuk menghasilkan profit. Jadi ada perusahaan itu memang sengaja didirikan orientasinya agar mencari keuntungan. Karena dengan adanya keuntunganlah sebuah usaha bisa membiayai seluruh operasionalnya. Seluruh usaha bisa meningkatkan kegiatannya dengan adanya profit itu. Kemudian yang kedua, perusahaan itu didirikan untuk tujuan sosial. Ada juga yang seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat misalnya seperti panti asuhan, itu kan sosial ya dalam bentuk yayasan. Kemudian ada rumah sakit, ada sekolah. Banyak yayasan seperti itu tidak mengharapkan keuntungan, tetapi memang untuk memberikan tujuan-tujuan sosial. Kita lihat itu kan banyak tidak memungut uang sekolah, tidak membebankan biaya kepada anggota yang ada di sebuah yayasan itu. Tapi belakangan yang paling umum usaha itu adalah gabungan kedua-duanya. Selain dia orientasi untuk profit, maka dia berorientasi juga untuk sosial. Jadi misalnya rumah sakit saat ini tidak bisa hanya tujuan sosial semata, tetapi dia membebankan biaya kepada orang yang berobat di dalam rumah sakit itu, guna nanti penghasilannya itu untuk membiayai segala operasional di dalam rumah sakit, begitu juga sekolah. Di sisi lain, perusahaan yang berorientasi profit, mereka saat ini juga harus mengikuti peraturan yang berlaku, bahwa selain dia berorientasi kepada keuntungan, tetapi ada undang-undang yang mengatur bahwa perusahaan yang berorientasi profit dia harus membagi atau mengurangi sebagian keuntungannya dipergunakan untuk tujuan sosial di lingkungan di mana perusahaan itu berdiri. Kalau skop negara berarti di Indonesia, kalau skop daerah berarti lingkungan perusahaannya di mana itu didirikan. Paling tidak itu ada 3 yang menjadi tujuan perusahaan. Kemarin kita bicara tentang studi kelayakan bisnis. Kalau secara bahasa, apa itu studi, apa itu kelayakan, apa itu bisnis, sudah jelas ya. Ini secara definisi. Apa itu definisi? Adalah sebuah atributisasi atau sebuah penjelasan dari makna kata yang sedang kita bahas. Hari ini studi kelayakan bisnis disebutkan bahwa studi itu kan ingin mempelajari mendalam tentang usaha dan bisnis yang akan dijalankan. Artinya bahwa kelayakan itu ditujukan kepada bagaimana usaha yang Anda pilih, Anda dirikan itu bisa bertahan atau melangsungkan kegiatannya di masa yang akan datang. Artinya dia kan akan berkompetisi dengan usaha-usaha yang lain. Tidak mungkin orang mendirikan usaha itu hanya untuk sementara itu saja, tidak, tetapi dilakukan studi kelayakannya itu agar usaha bisa berjalan dalam waktu yang cukup panjang. Nah, kemudian kalau Anda ingin membangun bisnis, itu sama dengan Anda akan berinvestasi dulu. Hanya karena dengan berinvestasilah orang bisa menjalankan bisnisnya. Apa itu bisnis? Menurut William F.S., investasi itu sederhana memang dijelaskannya di sini. Yang pertama bahwa investasi itu adalah mengorbankan dolar sekarang untuk dolar di masa yang akan datang. Jadi kalau kita rubah, mengorbankan sejumlah rupiah saat ini untuk mendapatkan rupiah di masa yang akan datang. Orientasinya bagaimana? Kalau dikorbankan sejumlah rupiah hari ini, maka diharapkan di masa yang akan datang harus mendapatkan rupiah yang lebih banyak dibandingkan hari ini. Kan itu harus menguntungkan. Jadi Anda boleh memilih investasi itu dalam real investment atau investasi finansial atau financial investment. Anda boleh lakukan itu, ya. Investasi itu kalau misalnya real investment berarti Anda sedang misalnya membeli harta tetap, ya, seperti tanah, bangunan, peralatan, mesin-mesin. Sedangkan financial investment, Anda sedang melakukan kontrak kerja,
Kemudian pembelian saham, itu jasa Anda itu kan, Anda ingin mendapatkan penghasilan, maka Anda harus melakukan kontrak kerja dengan orang, ada jasa, ada keterampilan yang Anda miliki. Kemudian Anda bisa membeli saham, obligasi, dan surat-surat berharga. Kemudian bagi Anda yang ingin langsung sebagai pebisnis, ada dua kemungkinan yang bisa Anda lakukan dalam kegiatan investasi dengan membentuk proyek. Yang pertama, Anda akan membangun fasilitas baru di dalam perusahaan atau perusahaan yang benar-benar baru dengan fasilitas yang baru. Ada juga yang ingin meningkatkan daya saingnya, itu adalah perbaikan fasilitas yang sudah ada. Kemudian setiap usaha Anda harus melakukan penelitian dan pengembangan terhadap usaha itu, karena harapannya kan supaya bisa bersaing dan berlanjut di masa yang akan datang. Maka Anda harus selalu melakukan penelitian kesiapan bisnis yang akan Anda lakukan di masa yang akan datang, apa saja yang dibutuhkan supaya bisa melakukan pengembangan. Maka untuk mendapatkan informasi ketika Anda membangun strategi, maka baiknya melakukan penelitian dulu terhadap bisnis yang Anda lakukan itu, kira-kira berterima atau tidak. Kemudian timbulnya proyek itu, ya, sebenarnya yang mendorong kita ingin membuat sebuah proyek bisnis, maka yang pertama itu melalui penelitian tadi harus tahu dulu sebenarnya adanya permintaan pasar. Itu Bapak tadi mendorong Anda supaya menjadi orang pebisnis, memikirkan saat ini, maka Anda harus bisa memetakan dulu, ya, keadaan pasar. Pasar itu keadaan permintaan masyarakat di lingkungan Anda, di kota Anda, ataupun di negara Anda. Kira-kira produk apa yang diminati ataupun dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga nanti dengan mengetahuinya apa yang dibutuhkan, ketika barang dan jasa itu Anda pilih sebagai bisnis Anda, maka nanti konsumennya sudah ada, sudah pasti. Jadi jangan terbalik, ya, jangan dibalik, misalnya produsenlah yang menciptakan permintaan, nggak bisa begitu. Permintaanlah yang menciptakan produsen, seharusnya seperti itu. Jadi Anda tahu dulu apa yang dibutuhkan oleh pasar, kemudian Anda bisa memproduksi barang yang dibutuhkan oleh pasar itu. Jadi dari sekarang Anda baca-baca, kalau Anda di desa itu kira-kira yang dibutuhkan orang apa, Anda harus bisa memprediksi itu. Dari mana bisa dilakukan? Melakukan penelitian. Itulah yang mendorong kita untuk melakukan bisnis, yang mendorong kita untuk membuat sebuah proyek kegiatan bisnis. Kemudian yang mendorong kita nanti sesudah terbentuknya pasar, kita sudah tahu, kemudian sudah punya bisnis, maka dorongan kita berikutnya itu nanti akan naik, misalnya untuk meningkatkan kualitas produk kita. Tadinya sudah berterima, lantas bagaimana supaya ada peningkatan permintaan pasar, nanti kita terus meningkatkan kualitas itu. Kenapa? Karena kita akan dihadapkan para pesaing-pesaing juga, orang yang membuat bisnis juga terhadap dirinya, nanti akan berhadapan di pasar. Supaya bisa bersaing, maka kita akan meningkatkan kualitas produknya. Kemudian seorang pebisnis tentulah dia harus melihat bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah dari waktu ke waktu. Makanya orang pebisnis harus peka, karena kita adalah hidup dalam sebuah negara, maka harus respon terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah terhadap perekonomian. Itu harus kita baca setiap kegiatannya itu, karena akan berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan kita. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pebisnis, haruslah memahami, ya, yang menyebabkan kegagalan usaha itu kira-kira apa saja faktor-faktornya. Di sini dijelaskan. Pertama, ketika melakukan penelitian bagaimana informasi pasar itu, ya, terkait dengan kebutuhan pasar, maka Anda harus benar-benar memastikan mendapatkan informasi itu yang paling akurat. Kalau tidak dapat, itu menyebabkan kegagalan usaha itu. Makanya data dan informasi tidak lengkap. Anda tidak melihat sekeliling, tidak peka terhadap lingkungan ekonomi Anda, tidak peka terhadap lingkungan sosial Anda, sehingga tidak tahu apa yang dibutuhkan orang, dan Anda pun tidak mengerti bisnis apa yang akan dilakukan karena Anda tidak punya data, ya. Sekarang ini coba kita lihat, banyak generasi itu wajahnya itu kebanyakan ditempel di Android,
hanya seluas itulah wawasannya itu. Melihat WA aja, melihat video aja, melihat game. Pertama, bisa mendapatkan keuntungan. Jadi kalau Anda tidak berbisnis, pasti Anda tidak akan dapat keuntungan. Jadi kalau ingin mendapatkan keuntungan, maka mulai dari sekarang Anda berbisnis. Tidak bisa yang besar, mulai dari yang kecil. Gitu dia. Jadi kalau enggak, minta-minta aja lah sama orang tua. Ya. Oke lah, saat ini ada yang sudah bekerja, untuk dia cukup. Tapi nanti sudah berkeluarga akan mengalami kewalahan. Nanti akan ada anak lagi. Karena dia gini, setiap hari kehidupan normal itu peningkatan gaya hidup kan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Baik dari sudut barangnya, misalnya karena naik harganya ya. Kemudian Anda nanti punya anak, punya suami, kemudian biaya sekolahnya kan tetap meningkat. Jadi kalau Anda mulai dari sekarang bisnisnya, maka nanti akan terus juga mengalami peningkatan diharapkan yang akan datang. Misalnya Bapak nih kan, dulu Bapak datang merantau ke Medan ini dengan tangan kosong aja ya. Dengan tangan kosong, tidak ada apa-apa. Penghasilan Bapak dulu di Medan ini sangat susah ya, masih tahun 2000 berapa. Bapak saya sudah sarjana, datang ke Medan ini sekitar tahun 2002 ya. Bapak cuma berpenghasilan 250.000 satu bulan. Untuk Bapak saja kurang waktu itu ya, kurang 250.000 satu bulan. Hanya numpang tidur di kantor kawan. Jadi saya lama tidur di bawah meja karena ada kantornya besar, tidak ada tempat tidur. Jadi saya sambil jaga kantornya, kalau tidur saya ambil bantal, saya tidur di bawah meja. Ada meja rapat gitu ya, saya tidur di bawah meja aja. Dulunya gitu. Namanya penghasilan cuma 250.000 rupiah di tahun 2002, kan sakit tuh. Ya. Kemudian mengalami peningkatan. Kalau sekarang misalnya ya, Bapak ini sudah punya anak, sudah punya rumah tangga ya, pengeluaran yang harus Bapak keluarkan setiap bulan saat ini itu paling tidak Bapak harus mengeluarkan sekitar 12 juta satu bulan pengeluaran Bapak ya. Kalau Bapak pengeluaran yang harus keluar setiap bulan harus ada 12 juta, uang sekolah anak ya, ongkos pulang pergi ya, biaya hidup di rumah. Semuanya itu. Kemarin saya bangun rumah, utang lagi di bank itu ya. Ya, saya kredit saya satu bulan karena saya bangun rumah ya. Saya satu bulan kredit saya sekitar 9 juta satu bulan ya. Biaya hidup saya sekitar di atas 6 juta, biaya hidup 6 sampai 7 juta. Jadi kalau 9 berarti udah hampir 17 juta satu bulan pengeluaran. Itu harus ada tiap bulan sama Bapak itu ya. Kalau nggak ada macet nih, ya nggak terbayar uang sekolah anak, nanti belanjanya bagaimana begitu ya. Yang tadinya Bapak bukan menceritakan maksudnya Bapak itu enggak ya, maksudnya dari peningkatannya dulu cuma 250.000, Bapak masih lajang dan masih tinggal di kantor-kantor orang gitu ya. Di kantor orang 250.000. Sementara sekarang pengeluaran yang harus dikeluarkan itu ya sekitar 17 juta satu bulan yang harus Bapak keluarkan. Jadi kalau Bapak normalnya ini sekarang, dulu cuma berpenghasilan 250.000 satu bulan, saat ini Bapak harus berpenghasilan 25 juta satu bulan baru normal Bapak itu. Kalau cuma dapatnya 20 juta, nanti sisanya cuma sekitar 3 juta aja satu bulan tuh. Ya, kalau dapatnya 17 juta, itu pas-pasan juga bulan, ngirit-ngirit dia itu ya, ngirit gitu ya satu bulan tuh. Ngirit Bapak itu ya. Artinya udah pas, nanti bayar 9 juta kredit gitu ya, lainnya bayar uang sekolah, kemudian transfer Bapak gitu sana kemari, habis dia 17 juta. Ya. Jadi Anda merencanakan seperti apa? Jadi Anda merencanakan pengeluaran Anda itu seperti apa ya kan? Jadi nanti tanpa Anda sadari akan tercipta sendiri pengeluaran Anda yang semakin lama semakin meningkat, dan nanti Anda akan diuji apakah memiliki penghasilan yang cukup ya. Supaya memiliki penghasilan yang cukup itu bagaimana? Anda harus ada bisnis hari ini, harus dimulai dari sekarang bisnis itu. Kalau Anda berharap jadi karyawan, namanya untuk Medan cuma 3.700.000,
maka Anda hanya bisa memastikan pengeluaran Anda 3.700.000. Macam mana orang sejahtera cuma 3.700.000? Coba. Nanti anak Anda sekolah paling dapatnya SD negeri yang gratis gitu ya. Iya kan? Kalau anak Anda sekolah SD negeri yang gratis bukan maksudnya mengejek sekolah pendidikan kita ini. Saat ini di Indonesia ini kalau pendidikan PAUD, SD, SMP sampai SMA yang lebih unggul itu sekarang swasta. Gitu ya. Kalau perguruan tinggi masih dikejar orang yang negeri ya. Jangan bilang Unpad lebih bagus dari USU ya kan, pasti lebih bagus lah USU ya. Nanti kami Unpad bangga lebih bagus dari USU, nggak mungkin ya kan. Kita bersaing dengan UNSU, bersaing dengan UMA, bersaing dengan UISU. Nah itu baru kelas-kelas kita itu. Kalau perguruan tinggi masih lebih bagus ya, negeri ya. Bukan berarti mahasiswanya lebih bagus, tidak juga. Perguruan tingginya yang lebih bagus Bapak bilang. Kalau mahasiswanya tergantung dia belajarnya bagaimana. Suksesnya mahasiswa itu tergantung dia memulai dari mana. Kalau Anda mulai dari sekarang, bisa Anda lebih hebat dari mahasiswa-mahasiswa USU itu lagi, lebih hebat dari mahasiswa UI lagi. Kalau mereka tidak memulai bisnisnya juga, sama aja kan. Kalau Anda mulai dari sekarang, Anda mulai berbisnis, maka nanti mahasiswa UI itu yang kumlot dari UI itu menjadi karyawan Anda. Kalau Anda mulai dari sekarang, kan Anda terima, saya membutuhkan sarjana akuntansi untuk menghitung uang saya, gitu misalnya gitu kan. Anda berhak buat di koran, nanti lihat yang melamar ada dari UI, ya udah terima aja akuntansi dari UI. Nah gitu. Jadi karyawan Anda menjadi mahasiswa dari UI, sementara Anda cuma lulusan prodi manajemen dari Unpad. Nah itu baru hebat namanya itu ya, baru hebat tuh kalau begitu. Jadi kalau masalah kesuksesan belum tentu lulusan dari negeri. Tapi kalau sekolah SD mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA saat ini sudah diakui keunggulannya itu adalah swasta. Makanya orang bisa berani bayar mahal untuk sekolah di swasta itu saat ini. Jadi kalau Anda tidak punya penghasilan, kemana sekolah Anda? Cari yang gratis lah. Ya gratis itu nanti SD negeri, SMP negeri. Nah adalah yang bagus kalau SMA itu SMA 1, SMA 3 gitu ya, lumayan bagus ya kan. Tapi tetap lebih bonafit yang swasta, yang bonafit juga. Kalau kita bandingkan, misalnya Bapak mau bandingkan misalnya SMA Azkia dibandingkan dengan SMA 1, mana menurut Anda lebih bagus? Ada yang punya komentar? Wah, ini kelas ini kok pasif betul ya. Bapak ini kayak apa aja ya bicara. Begitu ditanya nggak ada yang menjawab. Nih gimana kita ini? Coba, tahu SMA Azkia? Nggak tahu Pak. Hah? Nggak tahu Pak. Oh, siapa lagi? Ada yang tahu? Semua kelas ini nggak ada yang tahu? Tidak tahu. Nggak ada yang tahu Pak. Tahu berapa uang sekolahnya SMA Azkia? Supaya Anda tidak terkejut, ya kan? Nah, tidak terkejut. Uang masuk sekolah SMA Azkia itu uang masuknya aja 25 juta ya. Ya. Tahu berapa satu bulan? Kalau Anda sekolah SMA Azkia untuk kelas SMA, maka uang sekolahnya lebih mahal daripada Anda kuliah. Satu bulan dia 3 juta satu bulan uang sekolahnya ya. Mahal nggak itu? Afandi? Mahal Pak. Nah, mahal ya kan. Anda cuma berapa satu tahun uang sekolahnya? Uang kuliah? 8 juta. 8 juta ya. Kalau SMA Azkia 36 juta satu tahun ya. Makanya jangan heran orang bilangnya saya harus keluarkan uang sekolah anak saya bulan ini. Kalau 3 anaknya dia mengeluarkan uang sekolah aja 9 juta. Anda jangan heran orang anaknya sekolah di Azkia gitu. Bukan di SMA negeri yang gratis itu. Ya kan? Kenapa orang ngejar itu? Karena memang itu ratingnya lebih bagus dibandingkan sekolah negeri itu. Itu yang sekelas dengan SMA 3, SMA 1 gitu. Tapi secara biaya swasta pasti lebih besar karena harapan berhasilnya pasti lebih bagus. Apa orientasinya orang masuk ke situ? Karena memang dia begitu lulus itu hampir sama, dia nanti akan diterima
sekolah ikatan dinas. Kalau SMA 1 kan belum tentu diterima ya, sekolah nanti masuk di kalau dia kepingin sekolah yang dijelaskan, silakan dibaca materi itu, diperdalam kalau teorinya. Tapi Bapak lebih mendorong semua mahasiswa ini supaya memulai dari sekarang bisnis itu. Tidak ada gunanya kita buat studi kelayakannya kalau Anda tidak memulai bisnisnya. Kan harus gitu ya. Studi kelayakan itu adalah supaya Anda memulai bisnis. Harapannya di masa akan datang Anda akan mendapatkan profit. Hanya dengan itu. Tadi banyak manfaatnya itu ya, kita berbisnis. Manfaat ekonomi ya, kemudian keuntungan, ada devisa ya. Devisa itu kan sederhana ya, jangan sulit-sulit memandang devisa itu. Devisa itu apabila ada produk yang Anda jual, maka Anda mendapatkan devisa. Artinya bagaimana kemampuan Anda atau kesiapan Anda untuk membeli sesuatu kebutuhan Anda orang yang kuat gitu. Anda punya persediaan kemampuan itu. Itulah devisa yang kuat namanya. Jadi kalau Anda jual barang, orang kan kasih duit ke kamu. Kemudian simpan, nanti kalau ada kebutuhan kan bisa beli ya. Kemudian salah satunya lagi, kalau Anda memproduksinya, berarti Anda tidak perlu beli barang orang lain. Atau minimal barang yang Anda jual itu ke orang lain harus lebih banyak penghasilannya dibandingkan barang yang Anda beli. Itu namanya devisanya semakin bagus. Itulah devisa itu. Sama dengan negara begitu juga. Kalau negara ini kan kalau kita jual keluar, banyak yang kita ekspor, kita dapat duit nih. Dapat duit, semakin banyak duit itu artinya kita punya kemampuan yang lebih kuat. Gitu. Atau misalnya tadinya banyak kita beli beras, kita beli garam, kita beli gula, kita beli dari luar negeri. Kalau kita bisa produksi di dalam negeri, artinya kan devisa kita bisa dihemat ya, tidak perlu beli ke orang karena sudah ada sama kita misalnya gitu. Jadi kalau ditarik ke rumah tangga begitu juga. Jadi negara yang bisa devisanya bagus adalah negara yang kuat, itu negara yang memiliki devisa yang bagus. Coba lihat nih ya, kita bercermin dengan perang Rusia Ukraina. Mereka lakukan segala cara untuk Rusia. Rupanya negara-negara NATO tergantung kepada hartanya Rusia. Baru satu saja nggak dikirimnya gas, udah gawat orang tuh, takut mati kedinginan nanti di musim salju ya. Kan itu dia ya, diancam oleh Rusia itu. Karena apa? Dia ada produksi gas dia. Anda produksi apa gitu yang dibutuhkan orang? Rusia itu memproduksi barang yang dibutuhkan oleh negara-negara Eropa Barat. Jadi kalau Anda serang saya terus-terusan, ya saya tidak mau kirim gas lagi ke Anda gitu kan. Kalau nggak bisa dikirim gas, masa orang Eropa negara maju untuk menghangatkan tubuhnya di musim salju balik mencari kayu bakar? Nggak masuk akal kan? Kalau zaman dulu kan mereka kayu bakar tuh, dibuat kayu bakar, diparaskan. Kalau orang Eropa sangat tergantung dengan itu karena nanti musim dingin, musim salju harus ada pemanas bagi mereka itu. Kenapa Rusia bisa mengancam orang? Karena dia punya produksi barang yang dibutuhkan orang. Jadi kalau Irfan, Joshua, Agung dan semuanya yang ada di sini, kalau ingin mengancam orang jangan mengancam dengan tinju-tinju gitu. Awas kau, bukan begitu. Mengancam orang bagaimana? Mengancam orang itu dengan barang yang kita miliki yang dibutuhkannya. Ya, lu jangan main-main. Kalau nggak saya jual barang ini sama Anda tidak dapat. Gitu dia kan. Payah Anda nanti kalau tidak saya jual. Atau misalnya sekarang kayak ancaman dia tuh, bayarnya harus pakai rubel katanya gitu. Nggak mau saya pakai dolar lagi katanya. Harus pakai rubel karena mata uangnya itu kan selama ini kan dibayar dengan dolar gitu. Harus pakai rubel kata Rusia itu. Jadi hebat dia ya, nggak bisa diintervensi dia. Jadi digertak-gertak NATO nggak peduli dia. Nanti nggak saya kirim gas pasti mati beku kalian di musim salju katanya. Ya, ini kan udah mau datang musim salju, ini kan lagi musim panas nih. Sebentar lagi musim salju. Kalau sudah musim salju, kalau tidak ada gas, Jerman, ya, Finlandia, Swiss dan semuanya itu akan mati beku manusianya itu nanti di situ semua. Kalau nggak ada pemanas, makanya bisa ditakutinya. Jadi bagaimana kita harus punya barang yang kita menjadi kuat gitu yang kita produksi. Jadi Anda pun kalau kuat harus ada barang yang Anda produksi, harus ada jasa yang Anda produksi, ya.
Oke, waktu kita sudah habis ya. Tinggal Bapak absen ya. Afandi Ambarita. Agung Saputra. Agung? Nggak ada? Saya Pak. Andrian? Andrian? Nggak ada. Arif Kusnaidi. Hadir Pak. Apalagi nih? Sylvia. Hadir Pak. Cindy. Ada Cindy? Ada. Devi Manik. Nggak ada. Dewi Amalia. Loh, banyak kali nggak ada nih. Dea Mawar. Hadir Pak. Tinda. Hadir Pak. Endang. Endang nggak ada. Hadir Pak. Ada Endang. Endang Mudianingsi. Nggak ada. Hadir. Hafiza. Hadir Pak. Joshua. Hadir Pak. Lasma. Lili. Saya Pak. Muhammad Habib. Nggak ada. Muhammad Irfansa. Hadir Pak. Mulia. Hadir Pak. Nabila. Saya Pak. Novilia. Hadir Pak. Rena. Hadir Pak. Roni. Hadir Pak. Siti. Hadir Pak. Siti Mauriska. Saya Pak hadir. Sri Hartati. Hadir Pak. Sri Lestari. Hadir Pak. Safitri. Hadir Pak. Salsabila. Hadir Pak. Tito. Tito Lesmana. Winda Mulia. Tito. Hadir Pak. Yogi Christian. Hadir Pak. Jadi yang tidak hadir pertama Tito, kemudian Muhammad Habib, Dewi Amalia, Devi Manik, sama Cindy Ananda, kemudian Andrian Hidayat ya.
Sudah ada nggak apanya ini? Ketua kelasnya kemarin ya sudah.